Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi lana an nadwa bi du'ai tabibin ad-dari ibni habibin alladzi alamahu iyyahu sayyiduna Al-Hidir alaihi salam inda rujuihi minal ardi sufla. Wa yanbaghi, dan seyogyanya semestinya gitu, lana bagi kita nih an-nadwa, bahwa kita berdoa bidu'ain tamimin, dengan doa seorang al-imam namanya Tamim Ad-Dari, Tamim Ad-Dari bin Habib alladzi allamahu iyyah, yang telah mengajarkannya oleh Sayyidina Hidir. Jadi Tamim Ad-Dari diajarin doa sama Nabi Hidir gitu. Inda rujuihi minal ardi sufla, ketika si Tamim Ad-Dari ini kembali dari bumi tanah yang bawah gitu. Nah, si Tamim Ad-Dari ini, dia ini apa namanya, bisa babi ahdal jin, dia sebabnya diambil sama jin. Tamim Ad-Dari diambil sama jin gitu ya. Ibarat kita mah kayak misalnya orang lagi hamil gitu, tiba-tiba pas gitu habis ke toilet gitu, habis dia pup atau buang pipis gitu, hilang gitu. Nah, ini Tamim Ad-Dari, dia tiba-tiba dia kembali gitu dari bawah tanah gitu, habis diambil sama jin. Diambil sama jin dari mana dia? Dari Madinah, dari Madinah Asy-Syarifah gitu. Dibawa sama jin ke Madinah gitu. Dan dibawa sama jin ke Madinah itu diajarin doa sama Nabi Allah Hidir gitu. Diajarin doa tuh dia. Apa doanya? Allahumma qannihna bima razaqtana, ya Allah, cukupin kami dengan apa yang telah Engkau berikan rezeki kepada kami. Waqsimna min haitsu nahaitana, dan peliharalah kami dari sekira-kira yang telah Engkau larang. Jangan sampai kita itu masuk kepada perbuatan yang Allah larang gitu. Kita minta dipelihara sama Allah, kita minta dicukupin sama Allah rizki kita gitu. Kemudian wala tuhawijna ila man agnaitahu, ya Allah, janganlah Engkau butuhin kami kepada orang yang telah Engkau kayakan dari kami. Jangan kita jadi pengemis banget sama orang kaya, jangan gitu. Kalau bisa kita yang memberi, bukan kita yang diberi gitu. Jadi al-yadul ulya khairun min yadi sufla, tangan yang atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas kan yang memberi, yang bawah yang menerima gitu. Ya Allah, jangan jadikan kita ini orang yang butuh kepada orang yang telah Kau kayakan gitu. Janganlah gitu. Kita minta-minta ngarep sama manusia, jangan. Kita ngarepnya sama Allah dah gitu. Kemudian wahsyurna fi zumrati ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kumpulin kami pada perkumpulan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti ada yang umat enggak diapa Nabi. Ente bukan umat saya, kata Nabi, habis nggak pernah bersolawat gitu. Kemudian wabika sihi faskina, dengan gelasnya ya,
fasqina minumin kepada kami, wa min ma'asika janibna, ya Allah daripada maksiat kepada Engkau, janibna jauhin kami, katanya gitu. Kemudian wa ala taqwa aminna, kemudian matikan kami di atas takwa. Jangan nanti kita ketika akhir hayat kita itu godaannya kan banyak tuh, jangan sampai kita nanti malah matinya keluar dari Islam gitu. Enggak nyebut la ilaha illallah, karena nyebut la ilaha illallah itu enggak mudah gitu. Kemudian walidikri alhimna, ya Allah ilhamkan kami selalu berzikir kepada Engkau, ingat kepada Engkau gitu, dimanapun kita berada gitu. Makanya kata sebagian ulama sufi, ma nadartu fi syai'in illa wa ra'aitullaha fihi, aku enggak mandang sesuatu kecuali yang aku pandang itu adalah Allah, Allah, Allah gitu, sehingga dia enggak mau bermaksiat gitu. Wa min warathati jannatin na'im, ya Allah jadikan kami termasuk orang yang ahli waris jannatun na'im, surga jannatun na'im. Faj'alna, ya Allah jadikan kami, wa asqinna, ya, bahagiakan kami, wa la tushqinna, jangan Engkau celakakan kami, ya dal-dalal ikram, ya wahai yang maha besar dan maha mulia gitu. Nah ini doa adalah doanya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari dia itu dibawa sama jin ke Madinah Asy-Syarifah. Tiba-tiba dia itu nongol dari bawah tanah gitu, dibawa sama jin. Nah dibawa sama jin, terus diajarin tuh doanya sama Nabi Khidir tuh, diajarin doa gitu. Allahumma qamina mimma razaqtana wa asimna min haitsu nahaitana wa la tahawwijna ila man aghnaytana wa asyirna fi zumrati ummati sayyidina Muhammadin wa bikasi faskina wa min ma'asika jadibna. Ya enak doanya nih, hafalin kalau bisa, baca setiap setelah sholat gitu. Doa-doa ini artinya bagus ya. Kita minta dicukupin rezeki kita minta dipelihara gitu, dari kita ngerjain larangan-larangan Allah, jangan sampai kita ngerjain larangan-larangan Allah gitu. Kita minta supaya kita nggak minta-minta mulu sama orang yang telah Allah kayakan, jangan, udah kita mandiri aja begitu. Nah ini adalah salah satu doanya Tamim Ad-Dari gitu, yang diajarkan oleh Nabi Khidir. Nanti ada di sini grup, biar nanti bisa dibaca, dihafalin sama jamaah sekalian. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzirwatul imani arba'u khilalin, bahwa puncaknya iman itu ada 4 perkara gitu. Kemarin kita bahas tanda-tanda iman ya. Ada takwa, ada haya, malu, ada syukur, bersyukur, ada sober gitu. Kalau haya itu kan terbagi 2 tuh. Haya itu arti malu. Jadi malu ada yang namanya malu nafsani, itu udah Allah ciptakan ya pada jiwa kita semua. Seperti misalnya malu membuka aurat, malu misalnya melakukan perzinahan di depan manusia banyak gitu. Itu namanya malu nafsani. Ada lagi nanti malu imani. Kalau malu imani, dia itu bahwa seorang mukmin itu dia nggak mau memperlakukan atau memperbuat maksiat karena memang takut sama Allah gitu. Dia nggak mau ninggalin sholat, nggak mau ya gitu. Kemudian biasanya dia ngerjain sholat sunnah qabliyah ba'diyah ya, karena memang dia ada rasa malu sama Allah, dia nggak berani ninggalin itu gitu. Biasanya dia memang ngaji malam minggu rutin ya, dia nggak mau tuh ninggalin ngaji gitu. Ini namanya malunya malu imani, iman kepada Allah gitu. Nah sekarang kita bahas tentang puncaknya iman ada 4.
Yang pertama adalah as-sabru lil hukmi, ya. Kita mesti sabar bagi hukum itu. Jadi kalau udah memang hukumnya itu, misalnya hukum kan ada halal, ada haram gitu ya, ada mubah gitu. Ya kalau memang udah hukumnya ada haram, dilarang kita untuk mengerjakan, ya kita mesti sabar di situ. Gitu. Jangan kita ikutin hawa nafsu gitu. Glamor ya kita dengan harta benda dunia itu. Kemudian yang kedua adalah waridho bil qadari. Gitu. Ridho, senang dengan takdir Allah. Kadang-kadang kita ini yang kita nggak ngerasain gitu. Jadi masih kadang di hati kita ada terlintas, tertekan hati kita itu masih belum ridho dengan takdir Allah. Gitu. Takdir itu masih bisa dirubah. Gitu. Ada takdir yang namanya mu'alaq, ya, yang masih bisa kita usahakan. Kayak ingin pinter, ya. Kemudian dia ingin kaya, barangkali bisa diusahakan gitu. Ingin merubah ya, nasibnya bisa gitu. Jangan kita gue mau dan ya takdir dari Allah begini aja udah, jangan, itu nggak boleh gitu. Jadi ridho dengan takdir ya ketika kita udah usaha, kita tawakal, baru itu dengan apa? Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala itu. Senang dia. Kemudian yang ketiga adalah wal ikhlas ditawakul. Dia ikhlas karena tawakal gitu. Jadi tadi udah ikhtiar, usaha, dia cari nafkah gitu ya. Dia misalnya berusaha ingin menjadi orang yang sukses, ingin menjadi orang yang alim, barangkali ingin menjadi orang yang dermawan gitu, ingin menjadi orang yang nanti bahagia dunia akhirat begitu kan. Dan dia ikhtiar dulu itu nanti gitu. Ikhtiar, habis ikhtiar kemudian dia itu tawakal. Ya, tawakalnya harus disertai dengan ikhlas gitu. Ya, kita akan tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala begitu kan ya. Nah itu ketika kita udah ada usaha, kita tawakal, ya, baru di situ ada ikhlas nanti gitu. Udah terserah Allah dah bagaimana masa bodoh Allah dah, terserah Allah yang nentuin. Yang penting kita udah tawakal, udah ikhtiar gitu. Yang keempat puncak iman adalah istislam li Rabb. Kita nyerahin diri kita sama Allah gitu. Ya. Ini adalah 4 hal ya, puncaknya iman. Gitu. Jadi udah levelnya udah tinggi itu. Sabar, ridho, ikhlas, sama nyerahin diri udah gitu. Ini yang harus ada pada diri kita. Sabar, ridho, ikhlas, sama istislam, nyerahin diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sekalian, makalah yang ke-17 Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala al-ummahat arba'un. Ada macam-macam sumber itu, ada 4 hal. Pertama adalah ummul adwiyah, sumbernya obat itu, sumber obat. Yang kedua ummul adab, sumber adab. Yang ketiga ummul ibadat, sumbernya ibadat. Yang keempat ummul amani, sumbernya harapan gitu. Jadi macam-macam sumber itu ada 4. Nah, jadi di sini dikatakan ya, yang namanya sumber obat itu harus qillatul akli, ngurangin makan gitu. Karena kalau orang banyak makan di situ pasti banyak penyakitnya gitu. Makanya di sini kata Imam Nawawi,
fa innal ihtima'a min aqli ma yadurru khairun minal adwiyah likullidain. Orang yang memperhatikan dari makan yang membahayakan, dia perhatikan, oh, ini jangan ini makanannya nggak sehat begitu, dia perhatikan itu, nggak dia makan, itu lebih baik daripada dia konsumsi obat bagi setiap penyakitnya. Ya, kalau baru sakit baru minum obat, gitu. Padahal prosesnya sebelumnya itu makannya nggak dia perhatiin tuh, kira-kira nyehatin kita apa enggak, gitu. Ya, jadi kita juga mesti apa namanya, jaga-jaga pola makan kita, gitu. Jadi sumbernya obat adalah tadi qillatul aqli, ngurangin makan, gitu. Orang kalau makan mulu kan ya nanti dia punya tubuhnya juga jadi dimanjain, malas beribadah, subuhnya kesiangan mulu, ya tahajudnya kagak, gitu. Makanya kalau kata Imam Habib Abdullah Al-Haddad itu, orang kalau baru ngerjain 5 waktu mah belum seberapa itu, ya. Jadi kalau tahajudnya banyak yang ditinggalin, baru sholat 5 waktu doang, itu dianggapnya masih qabih, masih jelek, kata Habib Abdullah, gitu. Jadi kita harus ditambahin dengan hal-hal yang sunnah, gitu. Justru hal yang sunnah itu yang menjadi apa namanya, keuntungan kita. Ibarat kita dagang itu kita yang modalnya sholat fardu yang wajib-wajib, kemudian dapat keuntungannya kita ngerjain yang sunnah-sunnah, gitu. Qobliyah, ba'diyahnya, baca Qur'annya, sholat tahajudnya, sholat duhanya, zikirnya, gitu. Itu adalah keuntungan-keuntungannya tuh. Jadi jangan kita anggap remeh yang namanya sunnah itu, gitu. Berikutnya hadirin sekalian, yang kedua adalah ini dikatakan ya, ummul adwiyah, ya, ummul adab qillatul kalam, ya. Sumbernya adab itu ngurangin ngomong, gitu. Jadi orang kalau udah banyak ngomong, banyakan dia kita omongannya, itu udah gak beradab. Jadi nyiriin orang yang gak beradab banyak ngomongnya, kita gak kebagian ngomong sama dia boleh ngomong, gitu. Ini namanya qillatul adab, gitu. Jadi kalau ngomong sumber adab adalah qillatul kalam, jadi kitin omongan, ngurangin omongan, gitu. Memang kalau orang yang alim tuh ngomong agak dia sedikit, gitu. Sekalipun dia ngomongnya bermanfaat banget, bermakna, gitu. Ya, ada ulama kan dia wiridnya alhamdulillah, 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 begitu. Ada ulama wiridnya bismillah, 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 gitu. Ya. Nah ini hadirin sekalian, jadi harus kita kurangin kita ngomong, gitu. Kemudian yang ketiga adalah umul ibadat qillatul dzunub, sumbernya ibadat ngurangin dosa, gitu. Kurangin dosa. Makanya salah satu orang itu celaka adalah dia kan nisyan dzunub, ngelupain dosa, dosanya dilupain, dianggap dirinya bersih, gitu, nggak ada dosa, gitu. Anteng aja dia tuh nggak ngerasa dosa, kayak nggak punya dosa udah, gitu. Itu adalah alamatus saqawah, ya. Tanda orang itu celaka adalah nisyan dzunub al-madiyah, lupain dia punya dosa yang telah lampau, gitu. Dia nggak berasa, gitu. Tapi sebaliknya, kalau dzikrul dzunub al-madiyah, dia sering ingat-ingat dosanya, justru orang yang bahagia yang kayak gitu, gitu. Karena kalau misalnya orang ingat dosa, gitu ya, dia nggak itu maksiat, gitu. Kalau orang justru lupain dosa, dia berani sama maksiat, sama dosa, gitu. Nggak ada di hatinya kesadaran, gitu hadirin sekalian. Jadi di sini sumber ibadah adalah kurangin dosa, gitu, kurangin dosa.
Yang keempat hadirin sekalian adalah umul amali as-sabr, ya. Sumbernya harapan adalah sabar. Ya, kita kalau mau misalnya menjadi sukses dunia akhirat, emang banyak halangannya gitu. Kata Imam Ghazali itu dikatakan kullama azamatun, tatkala memang yang kita mau raih, yang kita mau tuntut itu bentuknya mulia, wasyarafa bentuknya agung, itu katanya tola toriku, dia punya perjalanan yang lama, itu butuh proses. Wa kathurat aqobatuhu, bahkan banyak terjalannya gitu ya. Fala tadunna, jangan ente kira tuh ya, ente bisa ngedapatin itu cita-cita ente begitu saja, gak bisa gitu. Betul dengan apa, perjuangan gitu. Dia mau jadi apa namanya, makom level yang tinggi di hadapan Allah, butuh perjuangan gitu. Dia mau jadi orang alim, dia mau jadi orang kaya, dia mau menjadi orang yang sukses, dia mau jadi pengusaha, semua butuh proses hadirin sekalian gitu. Enggak kayak kita beli cabai, beli bawang langsung dapat gitu. Nah ini hadirin sekalian, jadi bahwa di sini dikatakan ya, apa namanya, sumber atau macam-macam sumber itu ada 4. Ada yang namanya sumber obat, ya, sumber obat. Ada yang kedua sumber adab, yang ketiga sumber ibadah, yang keempat sumber harapan. Sumber harapan tadi sabar gitu. Nah kemudian kalau sumber obat itu kita sedikitin kita makan, kalau sumber adab sedikitin kita ngomong, kalau sumber ibadah sedikitin kita punya dosa, kalau sumbernya cita-cita atau harapan itu adalah as-sabr, ya, bersabar gitu. Barangkali jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan tentang tema kita ini, atau barangkali di luar tema, silakan. Bro, ya. Mau nanya itu yang sabar bro ya. Kalau kayak kita ini kan maksudnya orang awam gitu ya, berarti orang apa ya biasa lah gitu. Untuk kesabaran kita itu kan terkadang terbatas bro ya. Nah bagaimana biar supaya kita lebih ini lagi bro untuk meningkatkan kesabaran itu? Apakah kita banyak melatih diri atau bagaimana bro? Maksudnya biar supaya kita lebih ini lagi lah, lebih meningkat lagi bro daripada kesabaran itu bro. Iya. Jadi sabar itu emang ada habisnya. Kalau misalnya dia apa namanya, sabar itu dia batasi, berarti belum sabar dia gitu. Nah kemudian kiat-kiat untuk kita sabar apa diantaranya gitu ya. Yang pertama di sana emang dikatakan dalam Al-Quran di sana kan wasta'inu bis-sabri was-shalah gitu kan. Wasta'inu, minta tolonglah olehmu gitu, bis-sabri dengan sabar, was-shalah dan dengan sholat gitu. Itu dalam surat Al-Baqarah tuh, sabar sama sholat gitu. Karena ya kita ketika melakukan ibadah itu memang kan banyak rintangan, banyak apa namanya, gangguannya gitu ya. Kadang orang udah jalannya dari rumah gitu, ada aja godaan itu, dia mau sholat berjamaah atau mau taklim atau mau kebaikan dan lain-lainnya gitu. Kadang suka di pertengahan jalanan ya, tadinya dia mau melakukan kebaikan jadi belok gitu ya. Atau barangkali ya dia sudah sampai ke majlis gitu ya, suka ada gangguan gitu, ada telepon, ada apa, suruh pulang ke rumah begitu hadirin sekalian. Jadi kiat-kiat sabar adalah ya dengan kita itu bagusin ya, kita menjalani apa namanya sholat gitu ya, sholat
sholat yang 5 waktu, kemudian juga berikutnya adalah tadi dengan sholat sunnahnya kita lakukan begitu. Ya, itu akan nanti meningkatkan kesabaran kita gitu. Kemudian juga berikutnya ya dengan kita melihat ulama-ulama dahulu ya, yang mereka itu gigih dalam kesabarannya, atau para nabi yang diuji penyakit bertahun-tahun, Nabi Ayub begitu kan. Kemudian juga gimana perjuangan Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi kita dengan melalui melihat mereka itu ya dengan kesabarannya, maka itu nanti akan meningkatkan kesabaran kita gitu, meningkatkan kesabaran kita. Makanya kan di sana juga dikatakan kita juga harus wa nadruhu ila man fawqahu fiddin. Kita selalu melihat itu orang yang lebih tinggi agamanya. Kalau kita melihat orang yang lebih tinggi agamanya dari kita, maka kita akan terdorong, terbangun, termotivasi agar seperti dia gitu. Dari kesabarannya, dari akhlaknya, dari kealimannya, dari kewaraannya, dari keanimannya, dari kesolehannya gitu loh. Sehingga nanti itu akan termotivasi kepada kita ya gitu. Jadi sabar itu kiat-kiatnya banyak ya. Kita melalui sholat fardu, melalui sholat sunnah, melalui kita baca kisah-kisah para nabi, para sahabat, para tabiin, para ulama salafus saleh begitu kan. Kemudian kita lihat ya yang sekitar kita, orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, orang-orang yang tinggi ilmu keagamaannya gitu. Kita lihat itu dia, sehingga itu nanti ada motivasi, dorongan untuk kita meningkatkan kesabaran kita gitu. Sabar nggak ada habisnya gitu. Ada lagi yang lain? Ya, bagi. Tadi makan untuk obat, mengurangi makan seperti obat. Ya. Nah, itu gimana caranya? Iya. Iya, di sini ada ya. Jadi macam-macam sumber itu ada 4 tadi. Di antaranya adalah sumber obat gitu kan ya. Nah di sini sumber obat itu adalah qillatul akli ya, mengurangi makan gitu. Dengan kita banyak berpuasa, karena memang selain itu buat menyehatkan badan kita dan fisik kita, juga orang banyak puasa itu memutuskan jalannya setan yang dia itu berjalan di peredaran darah kita gitu. Jadi ketika orang banyak berpuasa, perut itu kosong gitu kan. Nah itu satu, menyehatkan. Yang kedua juga itu untuk memutuskan jalannya setan yang ganggu ke hati kita gitu, agar mereka itu terhenti, nggak bisa ganggu kita dari jihad jalannya gitu. Ya, karena kan mungkin nggak mempan dia secara fisik dari teman, dari lingkungan yang nggak mempan, tapi kan bisa juga nanti setan itu ya jadi majrad dam gitu. Dia bisa berjalan di tempat peredaran jalan darah kita, itu setan. Akhirnya nyampe tuh yuwaswisu fi sudurinas, bisikin hati kita. Hati kita di sini ada ria, sombong. Hati kita ada takabur, sombong. Hati kita ada ujub, ya, bangga. Hati kita ada sum'ah, ingin diperhatikan orang, gitu. Hati kita ada hasad, iri hati. Nah ini yang harus dibuang, gitu. Nah makanya di sini ya bahwa sumber obat itu qillatul akli ya, ngurangin sedikitin kita makan. Gitu, kita batasin gitu. Karena memang kalau kita udah banyak makan itu ya tadi tuh jadi manjain badan kita. Coba dah kalau kita buka puasa
apa aja ada kita makan semuanya, sholatnya juga jadi ngantuk, lemes. Iya, tapi kalau cuma makan ala kadarnya untuk menutup hanya kelaparan aja gitu ya, menutupi kelaparan sedikit gitu, itu enak kita ibadah gitu. Ya, jadi kita punya fisik jangan dimanjain dulu ya, subuhnya kita kalah gitu, yang malamnya makan habis itu banyak banget gitu, perut kan kenyang, larinya ke mata gitu. Ada nggak dengar dulu orangnya? Iya, ya Allah. Ada nggak dengar? Speaker warga. Iya, gua nggak dengerin ada tadi lo gitu kan ya. Ada mungkin setan, anunya topinya. Gitu Pak Haji. Ya. Ada lagi yang lain? Kalau di sini ya penjelasannya, fa innal ihtima min aqli ma yadurru khairun min al-adwiyah. Kemudian makalah yang ke-18, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada arba'atu jawahir, ada 4 mutiara itu fi jismi bani adamah, di badan manusia itu yuziluha arba'atu asya, itu juga bisa dihilangkan oleh 4 perkara juga gitu. Jadi di badan manusia itu ada jawahir itu mutiara gitu. Nah, amal jawahir itu fal aqlu, adapun mutiara yang ada di badan manusia al aqlu, akal. Ini akal dari mutiara kita gitu. Jadi akal itu apa? Akal itu rohaniun, ruh yang Allah ciptakan ya, yang muta'alliqan bi badanil insan, yang berkaitan dengan badan manusia gitu. Akal itu kan nggak kelihatan, makanya ruh gitu. Kemudian yang kedua, mutiara yang ada di badan manusia adalah ad-din, agama gitu. Agama juga kan dia bentuknya nggak bisa terlihat sama kasat mata kita gitu. Orang beragama kan nggak tahu dia agama Islam, apa Kristen, apa Yahudi, apa Katolik begitu. Nah, apa ini agama? Ma yad'u ashabul qul ila qabuli ma qabla rasul. Agama adalah dia membawa yang mempunyai akal kepada menerima apa yang ada dari Rasul. Itu namanya agama gitu. Jadi ketika nanti si akal itu terima gitu, apa yang dibawa itu dari Rasul, diterima, maka itu namanya agama gitu. Kalau akal tadi bentuknya roh yang Allah ciptakan, yang berkaitan dengan badan kita gitu. Itu mutiara kedua agama. Mutiara yang ketiga yang ada di badan kita manusia adalah al-haya. Al-haya, malu gitu. Malu kita ngerjain maksiat, malu kita ngerjain dosa gitu. Bukan artinya malu untuk azan, udah ngajar gitu. Jangan kayak gitu ya. Atau gua malu asal-asalan dan aja dah gitu. Jangan kayak gitu, itu namanya malu-maluin. Jadi malu yang disebut sini malu maksiat, malu dosa gitu. Ya, giliran kayak gitu tuh dia nggak malu. Ninggalin sholat dia nggak malu, ninggalin jamaah dia nggak malu, ninggalin ngaji nggak malu gitu. Justru malu ini adalah mutiara yang ada di badan kita. Dan malu itu juga bentuknya abstrak, nggak bisa terlihat gitu. Kemudian yang keempat adalah al-amalu sholih, amal yang soleh gitu. Al-khalis, amal yang soleh, yang yang murni bersih gitu. Nah, ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani ya. Jadi bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ada 4 mutiara yang ada di badan manusia. Ada akal, ada agama, ada haya rasa malu, ada juga amal soleh gitu. Nah nanti juga akal itu bisa dikalahkan. Dengan apa akal bisa dikalahkan itu? Dengan marah nanti gitu. Makanya kan nanti apakah orang ketika lagi marah gitu kan, dia bisa ngomong nyerahin istrinya itu, apakah terjadi nanti talaknya gitu. Nanti kalau keadaannya lagi marah hatinya, ya tiba-tiba dia nyerahin istrinya, itu kan jatuh talak enggak gitu. Enggak jatuh talak. Nah, makanya di sini apa namanya, fal ghadab yuzilul aql. Marah itu bisa ngilangin akal kita gitu. Akal itu kan nurun fil qalbi. Akal itu kan cahaya di dalam hati kita. Makanya al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya Allah itu enggak diberikan kepada orang yang maksiat gitu. Jadi kalau orang yang maksiat itu enggak bisa dia nolak masuk ilmu Allah dalam hatinya gitu. Kecuali yang hatinya bersih masuk ke ilmu ke dalam hatinya, karena nurullah, cahaya Allah, la yuhda lil 'asi, enggak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat gitu. Nah, jadi godom itu, marah itu bisa menghilangkan akal kita gitu. Dan akal kita adalah itu cahaya di hati kita. Karena kita berakal, kita bisa bedain ini yang hak, ini yang batil, ini yang dolalah, ini yang huda, petunjuk begitu. Nah, kemudian juga ya, ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muawiyah, wahai Muawiyah, iyyaka wal ghadab, waspadalah olehmu serta marah ya. Fa innal ghadaba yufsidul iman. Orang kalau marah itu bisa merusak imannya karena emosi dia gitu. Bisa merusak iman. Kemudian juga karena yufsidus sabiru ala salam, sebagaimana juga bisa gandaria ya, atau patrawali itu bisa merusak madu ya, madu yang tadinya manis jadi pahit gitu. Itu tentang godok ya. Kemudian juga berikutnya hadirin sekalian, wala hasad juga sama. Hasad ini, iri, dengki juga bisa merusak agama kita. Itu ya, hasad. Orang kalau udah hasad, iri, ya gitu tadi, taman di zawali nikmatil ghair. Dia ngarepin hilang nikmat orang. Kalau bisa nikmatnya itu binasa, nggak dapat lagi dia. Kalau bisa berpindah nikmatnya ke dia, itu namanya hasad gitu. Kalau bisa tuh orang yang dapat nikmat mati dah gitu, tuh namanya hasad gitu. Itu bisa merusak agama gitu. Makanya kata Nabi, iyyakum wal hasad, waspada olehmu serta hasad itu. Fa innal hasada yaqulul hasanah. Hasad itu makanin kebaikan kita, geragotin kebaikan kita dikit-dikit tuh, yang namanya hasad. Bandingannya sebagaimana api itu makan apa? Kayu, dikit-dikit lama-lama jadi debu gitu. Ketika di hati kita ada hasad, kebaikan kita, sholat kita yang kita lakukan, infak kita, baca Quran kita, puasa kita, lama-lama kegarot sama yang namanya hasad, lama-lama habis gitu. Entar di akhirat kita nggak punya pahala, jadi muflis kita, miskin banget nanti di akhirat. Yang ada kita pernah zalimin orang gitu, akhirnya dosa orang tuh dilimpahin ke kita. Tuh dosa orang dilimpahin ke kita, karena kita udah nggak punya pahala gitu. Udah patulihat bina, dilemparin ke api neraka gitu. Karena jadi muflis di akhirat, tidak punya pahala sama sekali, sekali gitu.
Ini kata syair, jadi katakan ya, ala kulli man batali hasidan atadri ala man asaqtal adaban. Cobalah perhatikan ya, ucapkan orang yang waktu malamnya itu rasa hasad. Atadri ala man asaqtal adab, apakah engkau tahu ya atas orang yang jelek adabnya ya. Asaqta Allah fi fi'lihi, dia berbuat jelek kepada Allah dalam perbuatannya. Idza anta lam tardali ma uhiba, apabila dia itu enggak ridho apa yang telah Allah berikan kepadanya gitu. Fajazaqallahu rabbi bi anzadani, Allah tambahkan, Allah balas dengan bahwa Allah tambahkan karunia Allah kepada dia. Tapi wasadda alaika wujuhat talabi, Allah tutup jalan usahanya. Karena apa? Karena di hatinya itu ada rasa hasad, rasa dengki, iri hati gitu. Jadi iri hati itu bisa yuziluddin, menghilangkan agama. Bahwa qadar itu juga bisa menghilangkan akal kita gitu, hadirin sekalian. Ketiga adalah apa? Toma ya. Toma itu artinya dia cinta. Cinta itu bisa juga menghilangkan malu kita ya. Saking hubud dunianya dia ini sama dunia nih gitu, sama kerjaannya, sampai dia nggak malu tuh ninggalin sholat sama Allah gitu, nggak malu ya gitu ya, nggak malu dia itu apa namanya melepus aja di bulan puasa iya, tengah hari bolong dia melepus aja gitu. Nah, tomat juga bisa menghilangkan itu yang namanya haya, sifat malu ya. Kemudian yang keempat, gibah. Gibah juga bisa menghilangkan amal soleh. Itu gibah namanya. Gibah itu kan dia nyeritain seseorang tentang dosanya manusia, yang orang itu lagi diceritain gak ada di hadapannya. Itu namanya gibah gitu. Kalau emang nanti enggak sesuai realitanya, berarti dia dosa, itu buhtan, ada-adain. Enggak boleh kayak gitu, ada-adain begitu ya. Kalau memang nanti ada di hadapannya yang dia omongin, itu adalah syatmun ya. Syatmun ini artinya celahan gitu, ngebully gitu, hadirin sekalian. Ini yang enggak boleh. Jadi ada empat ya, empat ini artinya di badan manusia ya, itu mutiara, akal, agama, malu, amal soleh. Tapi empat mutiara yang ada di badan manusia ini bisa dihilangkan dengan empat juga. Akal bisa dihilangin sama marah, agama bisa dihilangin sama hasad, haya rasa malu bisa dihilangin sama tomat, merasa dia itu serakah gitu, merasa dia cinta. Kemudian amal soleh pun bisa dihilangin sama apa? Sama yang namanya gibah gitu. Nah itu hadirin sekalian, kita ada empat potensi itu, dan juga ada empat potensi yang bisa menghilangkan mutiara di badan kita. Makanya yang empat itu yang jelek kita buang, taruh di hati kita yang empat tadi itu: akal, agama, haya, malu, amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma.